Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Misentia dengan NIM 2404055010003, kelas 2A, Prodi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak berkesulitan belajar, di mana adapun sejarah istilah kesulitan belajar dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesulitan belajar. Kesulitan belajar pada segi perkembangannya, dan ada juga keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halusnya. Berikut penjelasannya. Mari kita mengetahui apa itu anak yang berkesulitan belajar atau biasa disebut dengan ABB. ABB adalah anak yang mengalami kesulitan dalam belajar, menulis, maupun dalam membaca. ABB itu adalah anak yang EQ-nya di atas rata-rata. ABB juga tidak bisa disebut dengan anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkesulitan belajar menampilkan prestasi yang setara dengan anak-anak normal lainnya, kecuali untuk pembelajaran tertentu. Hal ini berbeda dengan anak hambatan intelektual atau pembelajaran lambat, yang menampilkan prestasi yang lebih rendah secara merata di semua pembelajaran. Selanjutnya itu sejarah istilah kesulitan dalam belajar. Ada beberapa sejarah. Yang pertama itu pada tahun 1800 sampai 1930 dimulainya penelitian tentang otak, ditemui oleh Paul Broca, Hinshelwood, dan Goldstein. Yang kedua itu pada tahun 1930 sampai 1960 penyelidikan klinis pada anak, kesulitan belajar untuk mencari cara dalam mengajar. Vernal dan Moginis merupakan pelopor dan dilanjutkan oleh Truixan, Barsh, Rosting, Harper, Keating, dan Michelebus. Yang ketiga itu pada tahun 1980 sampai sekarang pengembangannya upaya untuk penanganan kesulitan belajar pada anak sampai dewasa melalui komputerisasi mengingat. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesulitan belajar. Ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor genetik, di mana faktor ini terjadi karena keturunan dari gen orang tuanya. Menurut De Vries dan Descartes, memang benar bahwa terdapat faktor genetik yang memengaruhi kesulitan belajar, yang dimana itu faktor yang keturunan dari gen orang tuanya. Yang kedua itu disfungsi minimal otak. Ada faktor-faktor yang mengganggu otak anak pada saat otak anak sedang tumbuh dan berkembang dalam kandungan sampai usia anak-anak. Yang ketiga itu biokimia, di mana pengaruh penggunaan obat atau bahan kimia lain terhadap kesulitan belajar masih menjadi kontroversi. Mari kita mengetahui penyebab DMO atau biasa disebut dengan disfungsi minimal otak. Ada 3 penyebabnya. Yang pertama itu dalam kandungan atau biasa disebut dengan prenatal, di mana gangguan perkembangan otak anak dapat terjadi saat ia masih berupa janin, yaitu jika ibu mengalami pendarahan saat kehamilan, atau akibat adanya benturan atau kekerasan yang mengenai perut ibu. Yang kedua itu kelahiran atau biasa disebut dengan natal, kelainan letak atau posisi pas lahir. Kan biasanya itu dahulukan kepalanya, tetapi
posisinya itu kaki duluan. Nah, terus ketika bayi tidak langsung nangis, biasanya bayi normal lainnya akan menangis pas lahir, nangis kejar-kejar. Nah, anak yang berkesulitan ini dia akan diam, tidak nangis. Selanjutnya itu kelahiran prematur. Maksudnya kelahiran prematur ini kelahiran pas belum waktunya. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu setelah lahir atau disebut dengan postnatal, di mana bayi yang mengalami trauma di kepala karena terbentur atau terpukul benda keras. Materi selanjutnya yaitu kesulitan belajar dalam segi perkembangan. Ada beberapa gangguan pada anak berkesulitan belajar. Yang pertama itu gangguan perhatian. Anak dengan gangguan perhatian ini akan berespon pada berbagai stimulus yang banyak. Yang kedua itu gangguan pada memori. Adalah ketidakmampuan untuk mengingat apa yang telah dilihat atau didengar ataupun yang dialami. Yang dimaksud ini adalah ada salah satu anak yang berkesulitan belajar. Dia mendengar berita, terus ditanya kembali esok harinya, dia tidak mengingat apa yang dia didengar kemarin. Selanjutnya yang ketiga, gangguan persepsi visual dan motorik. Dapat memahami rambu-rambu lalu lintas, tanda panah, kata-kata yang tertulis dan simbol visual lainnya. Yang keempat, gangguan berpikir adalah kesulitan dalam operasi kognitif pada pemecahan masalah, pembentukan konsep, dan asosiasi. Yang kelima, gangguan bahasa merupakan kesulitan belajar yang paling umum dialami pada anak prasekolah. Biasanya, anak-anak ini tidak berbicara atau berespon dengan benar terhadap instruksi atau pernyataan verbal. Yang keenam, kesulitan akademik, yaitu dalam membaca, mengeja, menulis, ataupun menghitung. Ada 3 maksud dari kesulitan dalam anak berkesulitan belajar. Yang pertama itu disleksia atau membaca. Anak berkesulitan belajar berupa gangguan pada proses berbahasa yang terutama menghambat kemampuan membaca. Yang kedua itu disgrafia atau disebut dengan menulis, berupa gangguan pada proses menulis dan dapat menyebabkan masalah dalam mengeja, bentuk tulisan yang buruk, dan menuangkan ide-ide ke atas kertas. Yang ketiga, diskalkulia atau biasa disebut dengan berhitung, gangguan kemampuan yang luas terkait kemampuan belajar seumur hidup yang melibatkan matematika dan logika. Adapun materi tentang apa itu keterampilan motorik kasar, yaitu kekakuan dalam melakukan gerakan motorik kasar atau menggunakan otot-otot besar di lengan, tangan, kaki, dan telapak kaki mereka. Terus apa yang disebut dengan keterampilan motorik halus? Yaitu untuk menggerakkan jari-jari dan pergelangan tangan, serta koordinasi mata tangan dan koordinasi antara kedua tangan. Dengan materi tentang motorik halus, di mana anak dengan motorik halus ini cenderung lambat dalam belajar memakai pakaiannya sendiri dan makan sendiri, mengancing dan menggunakan resleting, serta dalam menggunakan alat tulis. Mereka juga cenderung menulis dengan
kesusahan. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang anak yang berkesusahan.